Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita bicara tentang bagaimana di saat seorang hamba mempelajari sirah Nabi SAW, sejarah Nabi SAW mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena terus terang iman dan takwa ini naik turun. Naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat, kata Nabi. Salah satu yang mampu meningkatkan kembali semangat kita untuk beribadah, melihat sirah sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi malas sholat, lihat bagaimana Nabi sholat. Lagi malas sedekah, lihat bagaimana Nabi sedekah. Lagi malas pengajian, lihat bagaimana Nabi memerintahkan thalabul ilm. Insya Allah memberikan semangat yang luar biasa. Dan kalau kita lihat ternyata sirah bukan hanya sebatas meningkatkan keimanan, tapi sejarah Nabi SAW mampu mencetak karakter umat ini. Apa itu karakter? Karakter ini sikap, karakter ini akhlak. Dengan melihat sejarah Nabi, menjadikannya sebagai suri tauladan, maka kita mampu memiliki karakter yang luar biasa. Tidak usah jauh-jauh, fakta empirik. Saya cerita ya Bapak Ibu, boleh? Sebelum Nabi SAW hijrah, kafir Quraisy datang pada Nabi SAW, lalu mengatakan, Muhammad, kenapa kita tidak mencoba untuk akur saja? Tidak usah kamu menyebarkan agamamu ini. Apa yang kamu minta dari agamamu? Kalau yang kamu minta dari agamamu adalah kekuasaan, maka kami kumpulkan semua kekuasaan untukmu. Kamu jadi orang paling berkuasa. Kalau yang kamu inginkan dari dakwahmu ini adalah harta, kami kumpulkan semua harta kami berikan padamu. Kamu jadi orang paling kaya. Atau kalau yang andai kau cari adalah wanita cantik, maka kami kumpulkan semua wanita cantik untuk dijadikan istrimu, maka selesai sudah. Apa jawaban Nabi? Ini godaan yang luar biasa ini. Bahasa orang sekarang, harta, tahta. Banyak orang yang kepleset gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara wanita. Atau perjuangannya memble gara-gara harta, gara-gara tahta. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada orang Quraisy yang sudah siap bawa ini, sudah siap bawa. Nabi mengatakan, kalau kau letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dan meminta untuk meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan pernah mau tinggalkan. Sampai Allah turunkan putusannya antara dua, aku mati karenanya atau dakwah ini akan terus menyinari seluruh pelosok dunia. Masya Allah. Betul-betul Nabi mengajarkan karakter pada umatnya agar tidak silau dengan dunia, agar lebih mementingkan akhiratnya. Maka jangan heran kalau selepas itu mampu menghadirkan sahabat-sahabat yang tidak pernah tercatat oleh sejarah. Ada seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kekuasaannya sudah mampu menggetarkan Persia dan Romawi. Tapi beliau masih saja dengan kesederhanaannya, singgasananya adalah pohon korma. Pengawalnya adalah keadilan. Sampai ketiga utusan Persia datang mau ketemu dengan Umar bin Khattab, ditanya, mana istana khalifahmu? Maka ditunjukkan Masjid Nabawi. Begitu melihat, ini mah masjid, tempat kecil. Di mana dia? Singgasananya mana? Ditunjukkan. Beliau sedang bersandar di pohon korma. Sampai melihat, inikah orang yang ditakuti oleh rajaku? Inikah orang yang kalau rajaku minum mendengar namanya bergetar tangannya? Enggak punya apa-apa ini orang, enggak punya apa-apa. Memang dunia tidak dimilikinya, tapi Allah berikan kemampuan pada beliau menaklukkan dunia. Kadang ada orang di sana seolah ingin meraih dunia, tapi dunia tidak bisa masuk di dalam hatinya. Dunia tidak mampu memuaskan dirinya, sehingga seperti menelan air laut yang selalu saja kurang dan kurang. Makanya Nabi mengajarkan tidak ada jalan hidup Nabi itu yang orientasinya dunia, tidak ada. Maka tidak ada sahabat yang berkilau dengan dunia. Bayangkan ada seorang sahabat namanya Riba ibn Amir. Ketika itu beliau diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu dengan jenderal perangnya
Persia, namanya Rustum Farosdak. Berangkat kamu, ketemu sama jenderalnya yang paling jago itu. Siap panglima, berangkat. Bawa apa? Keledai tua. Malu? Tidak. Kenapa harus malu? Yang membuat aku mulia bukan tungganganku. Yang membuat aku mulia bukan bajuku. Yang membuat aku mulia Islam di dadaku. Jalan. Pakaiannya, karena namanya perang, ala kadarnya. Pedangnya juga satu, sudah gompel. Begitu sampai, Rustum bikin sesuatu yang dia kira bisa membuat terlena sahabat ini tadi. Apa kata Rustum? Sebar emas dari mulai depan istanaku. Disebar emas, intan berlian, permadani. Tujuannya apa? Agar begitu masuk istananya, jadi tengok kanan tengok kiri. Wah, dunia. Tapi apa yang terjadi? Jalan aja. Karpet permadani yang harganya itu mungkin miliaran rupiah diinjak oleh keledainya. Disuruh turun, turun. Rustum sudah berdiri. Apa kata Ribi Ibn Amir? Yang undang saya, tuanmu. Yang berhak untuk membuatku turun, tuanmu. Mana tuanmu? Masya Allah. Kaget itu Rustum, ada orang model begini nih. Betul-betul nih orang. Suruh masuk, masuk masih pakai keledainya. Enggak malu, orang sekarang bawa motor butut, padahal mau pengajian, malu. Ini berhadapan dengan aja. Begitu selesai, itu namanya keledai, ditaruh, diikat di tengah tiang emas yang sudah disiapkan. Pedangnya yang butut itu diletakkan di permadani. Lalu apa yang dikatakan oleh Ribi Ibn Amir? Engkau yang mengundangku? Iya. Kalau engkau mengundangku dan meminta aku balik, aku balik. Tapi kalau engkau meminta aku tetap di sini, aku tetap di sini. Kata Rustum sambil megang emas, tetap di sini. Bagaimana dengan emas-emas ini? Enggak melengos sedikit pun. Diam saja. Katakan apa yang ingin kau tanyakan padaku. Kalau tidak aku pulang. Habis waktuku hanya bertemu denganmu ngomongin masalah beginian. Lebih baik pulang aku zikir. Luar biasa. Ini karakter yang dibina dari mana? Karena Nabi SAW mengajarkan dan akhirnya umatnya mampu memahami. Sehingga apa? Dunia tidak membuat mereka silau. Walaupun dunia tidak membuat mereka silau, tapi dengan izin Allah mereka mampu taklukkan Kaisar Persia itu tadi. Mampu menyebarkan dakwah sampai ke ujung dunia. Bukan dengan dunianya, tapi dengan keikhlasan hati. Itu ditanamkan. Kenapa? Karena karakter mereka terbina. Terbina dengan apa? Dengan sejarah Nabi yang hadir di tengah kehidupannya.